Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qultu wa mahallu zalika ma lam tashtadda hajatul aqaribi wa illa fahum ahaqqu bis sadaqati min ghairihim. Saya berkomentar, maksudnya pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, tempatnya itu selama memang tidak sangat dibutuhkan oleh para kerabat. Tapi kalau seandainya sangat dibutuhkan oleh kerabat, maka kerabat itu lebih berhak untuk diberikan sedekah kebanding daripada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kaitannya bahwa kalau kita bersedekah itu bisa sedekah kepada kerabat, bisa sedekah kepada orang lain. Nah, sedekah kepada kerabat itu lebih bagus karena nilainya ada dua. Di samping dia bersedekah juga ada nilai silaturahimnya. Tapi kalau kita ya melihat seandainya kerabat kita memang sangat perlu, nah ini lebih lagi diutamakan harus kepada yaitu sedekah kepada keluarga. Kalau dia tidak berikan kepada keluarga, itu ada hadis yang menerangkan sedekahnya tidak akan diterima. Kita punya keluarga sangat butuh, ya dia memerlukan, sedekah ini kita berikan kepada orang lain yang jauh, itu tidak akan diterima karena ya keluarganya yang dekat yang membutuhkan dibiarkan begitu saja. Tapi ya orang lain yang jauh malah diberikan, sehingga nilai sedekahnya itu ghairu maqbulah, tidak diterima. Ini yang dimaksud. Wa iza wasi'ati sadaqatu al-qariba wal ba'ida, apabila luas sedekah itu baik untuk kerabat yang dekat maupun yang jauh, pastaraku piha, maka mereka berserikat di dalam bersedekah. Kanat alal ba'idi sedekatan faqat, maka sedekah kepada yang jauh itu nilainya menjadi sedekah saja. Wa alal qaribi sedekatan wasilatan, dan kalau dia berikan kepada kerabatnya itu nilainya dua, ada sedekah ada silaturahim. Tapi kalau dia rezekinya memang banyak, kerabat yang dekat dapat, yang jauh pun dapat, itu pun beda. Ya, kalau yang dekat kepada kerabat pahalanya dua, ada nilai sedekah plus nilai silaturahim. Tapi ketika dia memberikan kepada orang yang jauh, itu hanya dapat nilai sedekah saja. Wa amma iza ta'adda bi sadaqatihi, adapun apabila dia melewati sedekahnya, wa taraka aqribahu, ditinggalkan kerabatnya, ma'al ilmi, padahal dia tahu bihajatihim, bahwasanya kerabat dekatnya perlu, faqad asaa, maka itu adalah sesuatu yang salah, wa zalama, dan zalim, wa sadaqatuhu ghairu maqbulatin, sementara sedekah yang diberikannya itu tidak diterima. Tapi kalau dia lewatin tuh keluarga yang dekat, padahal dia tahu keluarga dekatnya perlu hajat, dia tinggalkan, diberikan kepada yang jauh, maka itu salah, itu zalim namanya. Nah, kalau salah dan zalim, maka otomatis sedekahnya tidak diterima. Kama warada, sebagaimana telah datang keterangan hadis, kullama kana rahimu aksara qarabatan, pada saat ya rahim itu lebih banyak kerabatnya, kana hakuhu akada, maka haknya lebih ditekankan.
Wa kanat silatuhu aujaba, dan adalah ya silaturahimnya itu diwajibkan. Karena sedekah hukumnya sunnah, kalau silaturahim hukumnya apa? Wajib. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, sedekah hukumnya sunnah, kalau silaturahim hukumnya apa? Wajib. Ya, jadi kalau kita bersedekah itu hanya sunnah, tapi silaturahim hukumnya wajib. Kita tahu keluarga kita susah, yang dekat, tapi kita nggak berikan, kita berikan kepada yang lain, nggak ada nilai silaturahim. Sementara sedekah itu hukumnya sunnah. Nah, silaturahim itu hukumnya apa? Wajib. Makanya harus diberikan kepada keluarga yang dekat. Kalau diberikan juga kepada yang jauh, ya karena pengen tersohor, kan banyak orang begitu, supaya kesohor. Saudara yang dekat mah nggak diperluin, nggak diopenin, tapi orang lain sama orang lain open banget. Ya dikasih ini dikasih itu, padahal keluarganya kerabatnya minta, bukan lagi ya nggak minta, udah minta tapi tetap aja nggak diberikan. Dia selalu memberikan kepada yang jauh-jauh, maksudnya supaya tersohor namanya. Nah ini otomatis zalim, ya itu zalim, dan sedekahnya ghairu makbulah, tidak diterima, karena hukum silaturahim wajib. Sementara ya sedekah itu apa? Ya sunnah. Seandainya lebih ya dianjurkan lagi, batasnya belum sampai wajib. Sedekahnya namanya muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau silaturahim hukumnya wajib. Jadi yang wajib harus diutamakan, yang wajib harus didahulukan kebanding daripada yang sunnah, sekalipun itu sunnah muakkadah. Wa yakunul qaribud dhaiful miskinul muhtaju aula bil birri wassilati. Sementara kerabat yang dhaif, yang miskin, yang butuh itu lebih utama bil birri, dia lakukan kebaikan, wassilati, dan dia ya silaturahim, minal qaribil ghani, daripada kerabat yang kaya. Jadi nanti ada kerabat yang miskin, ada kerabat yang kaya. Nah itu kita lebih mendahulukan kalau memberikan sesuatu kepada kerabat-kerabat yang miskin kebanding daripada kerabat-kerabat yang kaya. Kalau kita punya saudara, ada saudara kita yang kaya, ada saudara kita yang miskin, dia lagi butuh, lagi mau hajatan, itu kalau bisa kita ngasih bantuannya jangan disamain. Kalau keluarga kita yang kaya kasih bantuan tetap, tapi kalau keluarga kita yang miskin kasih bantuan lebih, kalau bisa 2 kali lipat. Karena apa? Karena keluarga yang miskin lebih membutuhkan. Kita kondangan juga begitu kalau bisa, kondangan ya kalau sama orang miskin biar gedean dikit, kalau sama orang kaya ya biasa aja dah, sebab ini udah banyak. Nah ini kita beda, kalau sama orang kaya duit kondangan banyak, siapa dia? Oh kondangan malu kalau sedikit. Tuh orang miskin, jangan banyak-banyak nih, miskin dikit aja begitu. Ada yang bilang kalau kita sama orang miskin kondangan gede-gede ntar dia kagak kuat mulangin katanya. Tuh begitu, padahal kita kondangan niatnya bukan pengen dipulangin. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita kondangan kan adat itu ya, yang wajib memenuhi undangan. Kondangan itu adat, tapi jadi nilai ibadah kalau niatnya benar. Kalau niatnya supaya kita dipulangin, ya itu nggak boleh, akarnya pasid. Ya jadi kita kalau kondangan mau 1 juta, mau 2 juta, niat adalah hadiah. Jangan niat ntar supaya dipulangin lagi. Ketika dia ya memberikan kondangan kepada kita berbeda. Dulu saya kondangan sama dia 1 juta, pas banget kita hajatan, ya dia kondangan cuma 100.000 di WA. Bapak dulu kondangan dicatat enggak sih? Tuh saya kondangan sama Bapak 1 juta, kok Bapak kondangan sama saya 100.000? Begitu. Padahal mungkin dia pengen kondangan 1 juta, cuma ya rezekinya lagi nggak ada.
sehingga kalau dikagak datang juga malu karena memenuhi undangan hukumnya wajib. Cuma ada 100.000 didatang ngasih amplop 100.000, terimain, nggak usah pakai di WA Bapak Saudara. Mungkin nanti Allah tarik hati orang lain yang kita nggak sangka-sangka, kondangan 5 juta tuh, kondangan 2 juta. Nah itu Allah udah atur semuanya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita kondangan tolong niatnya bukan pengen dipulangin. Ini bukan arisan ya. Kondangan arisan bukan sih? Bukan. Kalau arisan dapat 2 juta ya harus kita pulangin lagi. Nah begitu mainnya 100.000 terus sampai 2 juta selesai, itu arisan. Kalau yang namanya kondangan beda, kita ngasih hadiah, tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian, mudah-mudahan kalian tambah cinta tambah sayang. Kita kalau ngasih bantuan ya, ada saudara kita, tetangga kita ngawinin, kita ngasih beras 1 karung gede yang isinya 50 kilo, pas kita ngawinin dipulangin ya beras juga cuma 30 kilo, kita WA ya, dulu saya membantu ente beras 50 kilo, kok kenapa sekarang saya ya waktu lagi ada acara mulangin cuma 30 kilo, kurang. Oh nggak boleh ya, emang kita arisan, bukan, kita membantu, jadi nilainya nanti pahala. Seandainya orang itu tidak bisa memberikan yang sama, mudah-mudahan orang lain, tapi kita kan pengennya pastilah ya, ingin memberikan yang terbaik ya. Wa iza hayyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha, itu Al-Quran. Kita kalau dikasih sesuatu ya kita balas, kalau bisa yang lebih bagus, kalau nggak lebih bagus minimal yang sama. Orang kondangan 100.000, kita jangan 100.000, kalau bisa 150.000 atau 200.000, berarti kita lebih bagus, itu yang bagus begitu. Kalau enggak ya minimal di kondangan 100.000 kita ya kondangan 100.000 juga, itu kalau bisa. Tapi kalau dikagak ada rezekinya ya mungkin dia 50.000, jangan dikata apa-apa tuh, karena memang kita kondangan lillah, ingin memberikan hadiah sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang. Sebagai manusia kita bersosial, saling bantu membantu. Paham tuh Bapak Ibu ya. Nah begitu. Ini kadang-kadang di masyarakat ada yang salah ya, saya membantu roti buaya gede banget, dipulangin, bukan roti buaya, anaknya ya. Nah itu juga nggak boleh. Jadi udah terimain aja ya, karena memang dasarnya kita pengen memberikan hadiah. Kalau niatnya begini ntar dapat ganjaran pahala kita. Nah seperti itu ya. Jadi hadiah harus dilandaskan dengan ya benar-benar keikhlasan, seperti itu. Kan ada orang yang kondangan emang benar-benar dicatat, di kondangan 10.000 dipulangin 10.000 juga, padahal kondangan dulu tahun berapa kali 10.000 tuh, nilai 10.000 kan gede. Sekarang udah 30 tahun ya, di baru ngawinin misalnya ya 10.000 ya, dicatat tuh 10.000 juga dikasih ya. Masih ada catatan, jelek banget tuh catatan ya, ya masih ada. Nggak usah begitu. Kita lagi rezekinya lagi banyak ya, dulu di kondangan 10.000, alhamdulillah kita ada rezekinya kasih 100.000 ya, begitu Bapak Saudara. Tapi suatu saat kalau kita memang lagi nggak punya duit, kondangan 500.000 ya, sekarang kita nggak punya uang, bagaimana? Jangan memaksakan takalub. Akhirnya terjadilah, Ustaz, ternyata orang yang datang ke rumah saya banyak yang ngasih amplop kosong tuh, begitu. Ini adat yang salah ya, amplop kosong kan nyakitin juga akhirnya ya. Jangan nyakitin sohibul bait ya. Ada yang diisiin ya kertas doang, kata tuan rumah, wah lumayan nih, tebel juga, buka dah tuh amplop. Nah ini cuma kertas-kertas doang. Nah ini nyakitin orang namanya, nggak boleh, dosa. Lebih bagus apa adanya aja, udah datang aja, datang ya. Kita kondangan disuruh makan, makan. Sebab kata Nabi, aulim walau bisatin, kita kalau buat walimah ya itu suruh datang, karena kita diundang makan. Makanya orang kalau ngadain acara ya ngundang walimah ya makan
Ya kalau nggak makan namanya bukan walimah. Ya begitu datang makan. Nah kondangan adat, nah datangnya hukumnya wajib. Nah itu supaya adat dapat nilai pahala, jangan sampai salah, begitu caranya. Ya jangan kita ya kayak arisan. Ya kalau kita ya kondangan 100.000 nanti harus dipulangin juga 100.000, enggak begitu. Ya bisa aja orang nambahin jadi 200.000, bisa aja dia 50.000. Kalau lagi nggak punya duit, ya kita jangan nyakitin sahibul bait, jangan diisiin amplop dengan kertas-kertas doang. Ya udah makan di rumah orang, dikasih kertas doang lagi, ya dosanya merokab ya. Nah begitu, udah biasa aja. Ya kalau memang kita nggak punya, ya udah, ya pamitan, makasih, waalaikumsalam, ya kagak salam tempel, ya kagak ada. Nah, ya kita juga nauin saya mungkin dia lagi nggak punya, tuh begitu, lebih bagus begitu, jangan daripada kita membohongi, ya ngasih amplop tapi amplop kosong, ya kan kagak enak ya, ya dibuka lah kosong, ada yang bilang mohon maaf lagi nggak punya duit. Nah jadi yang seperti itu. Nah ini, jadi pada dasarnya kalau kita lewatin tuh, ya ada saudara kita yang butuh tapi kita nggak berikan, itu berarti kita sodakohnya kepada orang lain termasuk salah, bahkan zolim. Sehingga kata Nabi, sodakohnya itu ghairu makbulah, tidak diterima. Tuh seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan lagi, wa yakunul qaribud da'iful miskin al muhtaju aula bil birri. Kemudian kerabat yang lemah, yang miskin, yang membutuhkan lebih diutamakan untuk dilakukan kebaikan, wasilati dan silaturahim, minal qaribil ghani, daripada kerabat yang kaya. Wadzalika, karena itu ya li annahu yasirul ya lil qaribil miskini haqqani, karena kerabat yang miskin nanti bisa mendapatkan dua hak, hakul qarabati wa hakul maskanati. Pertama hak kekerabatan dan kedua hak kemiskinannya. Wa qad qaranallahu bainal amri bil ihsani ilal qarabati, dan sungguh Allah telah menyertakan antara perintah melakukan kebaikan kepada kerabat, wal masakini, dan kepada orang-orang miskin, fi ayatin, dalam ayat-ayat, min kitabihi, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil, maka berikanlah kepada kerabat-kerabat haknya dan miskin. Jadi dua, kerabat plus miskin. Kalau dua-duanya ada di situ berarti kerabat satu, miskinnya juga satu. Kalau seandainya memang itu kerabat hanya kerabat saja, nah itu tetap diutamakan kerabat baru orang miskin. Nah sekarang kalau kerabat juga miskin juga, berarti udah ada di situ dua-duanya. Tuh Allah memerintahkan begitu. Pertama kita berikan kepada kerabat kita haknya, baru kepada orang miskin, baru kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu siapa? Musafir. Ibnu artinya anak, sabil artinya apa? Jalan. Jadi anak jalan, maksudnya anak jalan itu lagi musafir. Ada orang Pak Ibu lagi musafir, dia mungkin dari Surabaya, dari Semarang, dari daerah-daerah yang jauh, kemudian sampai di Jakarta, di kampung kita, di kehabisan ongkos, datang kepada kita, maaf Bapak, saya musafir, kehabisan ongkos, saya mohon bantuannya. Nah itu kalau kita punya, kasih. Apalagi dicari ya pengurus masjid, biasanya nyari pengurus masjid. Nih di sini pengurus masjidnya di mana Pak? Oh itu tuh rumahnya. Datang dah ceritanya. Nah ini pengurus masjid, ya harus bijaksana. Panggil dah bendaharanya. Ya panggil bendahara, nih ada saudara kita, ya dia Ibnu Sabil, butuh dana, berikan. Itu emang perintah dari Allah. Gitu ya. Tapi Ibnu Sabil yang benar-benar, jangan membohongi. Ya jangan bohong. Oh, ini modus namanya. Kalau modus nggak boleh.
dosa tuh yang modus. Tapi kalau memang benar Ibnu Sabil, nah itu pengurus masjid boleh memberikan, karena memang ya disinilah pentingnya pengurus masjid punya kebijakan-kebijakan seperti itu, karena itu saudara-saudara kita ya, dia lagi susah. Pokoknya bandingan kita Pak, kita kalau jalan-jalan kemana-mana kecopetan, hilang segalanya, kita mau kembali lagi ke rumah kita nggak punya ongkos, kan ini Masya Allah berat bener. Tapi ada orang baik membantu kita, nah itu kan Masya Allah ya, bandingannya begitu. Makanya kalau ada Ibnu Sabil yang lagi susah kemudian datang ke pengurus masjid, ya ini pengurus masjid biar bijaksana, jangan bilang aku nggak tahu, bukan gua urusannya, ya ada bendaharanya lagi kemana tahu. Nah jangan begitu. Jadi tetap kita harus punya kebijaksanaan. Nah seperti itu, sehingga dalam arti kita membantu Ibnu Sabil. Wa mislu qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin ila ghairi zalika, dan dia telah memberikan hartanya kepada kerabat-kerabat, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Harta yang mana? Harta yang dicintainya. Tuh, kan harta kita cintai, itu harta yang kita cintai berikan kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita cinta sama uang, cinta sama harta, cinta. Tapi ketika ada orang minta, kasih. Itu namanya wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan hartanya yang dia cintainya. Makanya kalau memberikan sesuatu biasanya yang kita masih cintai. Makanan kita masih demen, tapi kita berikan kepada orang lain, itu bagus. Jangan makanan udah enggak, kita habisin ya, daripada basi kasih aja tuh tetangga, tuh daripada basi kasih tetangga, jangan ya. Ini kita masih suka, tapi kita pun makan, tetangga pun makan, kita berikan, kirimin tuh begitu. Ini harta kita masih demen, tapi karena ada orang minta kita kasih ya, itu namanya wa atal mala ala hubbihi. Sama dengan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu akan menggapai orang-orang yang baik di sisi Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu bisa memberikan infak ya, memberikan sesuatu yang kamu cintai. Makanya yang namanya kita memberikan pakaian kalau yang masih layak pakai nggak apa-apa, kita masih demen di pakaian Ustaz masih cakep, tapi ada orang butuh kita kasih, itu boleh. Tapi kalau pakaian yang udah jelek kita aja kagak mau pakai, udah malu dikasih orang, kagak boleh ya. Itu namanya enggak lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini udah jadiin topo, ini udah jadi lap, ya udah jangan dikasih orang. Kita aja pakai malu nggak layak, masa dikasih orang. Nah tapi kalau ini masih cakep, saya masih pakai terus ya, tapi kita berikan buat orang lain, itu masih boleh kalau memang tidak baru. Kan Nabi ngajarin begitu, kalau kita beli pakaian baru, yang baru kita pakai, yang masih layak kita kasih orang, itu begitu ya. Tapi kalau udah nggak layak jangan, orang pun kagak mau nerima ya, itu seperti itu ya. Jadi apapun yang kita berikan itu adalah sesuatu yang masih kita cintai dan kita sayangi, kita masih demen. Uang kita masih demen ya, tapi kita kasih orang. Pakaian masih kita demen, kita kasih orang. Itu namanya ya menjadi albir, hamba-hamba Allah yang baik seperti itu. Nah ini wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, pertama kepada kerabat, wal yatama kepada anak-anak yatim. Ini anak yatim disebut nih ya, makanya kita suka memberikan harta buat anak yatim. Baru wal masakin, orang-orang miskin, ila ghairi zalik, kepada yang lain-lain lagi. Fala syakka, maka tidak diragukan, anna silata man lahu haqqani ma'an, sesungguhnya bersilaturahim kepada orang yang memiliki dua hak ma'an, bersama-sama, aula lebih utama min silati man lahu haqqun wahid, kebanding daripada silaturahim kepada orang yang memiliki satu hak. Contoh, ada kerabat haknya, ada miskin
haknya. Sekarang kerabat juga miskin juga, berarti kan otomatis kita ngasih dapat dua. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, orang ini kerabat kita dianjurkan untuk memberikan sodako. Orang ini miskin, kita dianjurkan untuk memberikan sodako. Jadi pertama kita berikan kerabat, kedua kepada orang miskin, dua. Tapi sekarang kerabat miskin, kita ngasih langsung, udah otomatis dapat dua, ya kan? Kerabat plus miskin, berarti kita ngasih kepada kerabat yang miskin itu nanti udah langsung dapat dua. Satu, silaturahim kepada kerabat sudah, yang kedua memberikan kepada yang miskin, itu dua udah dapat. Masya Allah, berarti pahalanya lebih besar karena ya satu kita berikan tapi langsung dapat dua. Duanya pertama kerabat, duanya apa? Miskinnya dia. Tuh seperti itu, makanya aula lebih utama. Faliyajtahid al-abdul muwaffiqu, maka bersungguh-sungguhlah seorang hamba yang dapat taufik dari Allah fi silati arhamihi, di dalam menjalin silaturahim, wa aqaribihi, dan menjalin silaturahim kepada kerabatnya, bikulli ma yumkinuhu, dengan sesuatu yang dia mungkin, dia bisa, wa yastati'uhu, dan dia mampu, min birrin, berupa kebaikan, wa ma'rufin, ya ma'ruf, amal-amal kebaikan. Ada bir, ada ma'ruf, hampir sama itu artinya ya. Jadi amal-amal yang punya nilai kebaikan-kebaikan. Wa hadiyatin wa sodakotin, ada hadiah ada sodako, hampir sama. Kalau hadiah itu sebenarnya ya lebih enak didengarnya, bisa diterima oleh orang kaya, bisa diterima oleh orang miskin, tuh hadiah. Tapi kalau sodako itu lebih ya pendekatan dirinya kepada orang-orang miskin. Makanya kita kalau ngasih kepada kerabat jangan bilang sodako, nih hadiah dari saya, tuh begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nih hadiah dari saya. Dia mau miskin, dia mau kaya, enak nerimanya. Tapi kalau bilang ini sodako dari saya, saudaranya yang kaya bilang gue dikata miskin kali sodako, tuh. Jadi hadiah, jadi ada hadiah, ada sodako. Makanya kita kalau memberikan sesuatu kepada guru, kepada para habaib, kepada asatiz, jangan bilang sodakoh. Saya selalu pesan begitu. Ya, kita punya guru nih, ya bilang guru nih saya hadiah, tuh begitu. Jangan bilang sodakoh, jangan. Ya, sebab kalau kita bilang sodakoh, kayaknya kita memandang guru kita tuh nggak punya. Ya, kan kita doain supaya guru kita banyak, ya banyak punyanya. Nah seperti itu. Jadi ngasihnya hadiah, guru ini hadiah. Kita ngasih ke habaib juga begitu. Kita suka ya kepada habaib, bib ini hadiah dari saya. Itu habaib tuh seneng, alhamdulillah, masya Allah, berkah antum. Tuh begitu. Jangan bib ini sodako, kata habib gua kagak terima. Nah begitu. Jadi jangan ya. Ya ini etika namanya. Walaupun memang artinya hampir sama, ngasih juga. Sodako ya ngasih, hadiah juga ngasih. Cuma kalau hadiah bahasanya lebih santun. Ya, kalau miskin itu biasanya sodako, nih saya sedekah. Nah itu biasanya asosiasinya kepada orang miskin. Nah begitu ya Bapak. Jadi ada istilahnya sodakoh, ada istilahnya hadiah. Makanya dalam hadis Nabi tahadu, tahabu, saling berhadiahlah kalian. Ya, mudah-mudahan kalian tambah cinta, tambah sayang. Kita kalau sama teman, sama keluarga saling memberikan hadiah, tambah sayang namanya. Ini hadiah, seneng dia, tambah cinta, tambah erat. Tuh, makanya kalau calon besan biasanya kan ngasih hadiah tuh. Ketika kita lagi mau melaksanakan acara ijab kabul, tuh orang-orang kita biasanya begitu, ngasih bawaan-bawaan. Tuh orang Betawi. Nah, sekarang ditiru oleh orang-orang yang tinggal di sini di Jakarta. Coba lihat kalau acara akan nikah ijab kabul, ya kita serah-serahan kan namanya, serah terima. Tuh kalau orang Betawi kan banyak banget apa jadi bawa itu. Apalagi dulu, kalau orang-orang tua kita yang namanya sayuran, sekeranjang dibawa, beras dibawa, ada kompor dibawa, ya penggorengan dibawa, dangdang dibawa. Betul nggak? Betul.
itu hadiah namanya. Tapi sekarang udah lebih nggak begitu dah, paling enggak parcel, buket. Tapi itu perlu, kan ada orang gak mau, saya nggak pakai repot-repot, nggak usah bawa-bawa apa-apaan. Jangan, kan kita pengen saling ya memberikan cinta kasih, apalagi kepada calon besan yang belum jadi besan. Ya begitu, calon besan apa juga kita kasih. Nah begitu, makanya ada buket, ada parcel, isinya bukan buah-buahan ya, tapi buah beneran ya gitu. Jangan buket isinya buah-buahan, buat apa buah-buahan ya, jangan ya, buah beneran kasih. Ada pakaian, ada yang lain-lain, semuanya itu ajaran orang tua kita yang ternyata dari Nabi. Kata Nabi, tahadu, saling berhadiahlah, tahabu ya, maka kamu saling cinta, tambah cinta. Lo dulu orang Betawi Pak, yang namanya itu orang belum ngelamar, belum sampai acara akad nikah, nanti ada yang namanya mulangin kulit pisang. Lah kulit pisang pakai dipulangin ya, lah buang aja ke tempat sampah kulit pisang ya. Lah ini pakai mulangin kulit pisang ya. Itu dulu ada istilah-istilah begitu ya. Ya, nah ini dalam rangka hadiah namanya. Tujuannya begitu. Ya, ini ada hadiah, ada sedekah, wa ziyaratin wa mu'anasatin, ziarah berkunjung. Kita datang. Ziarah itu kan bukan mesti ke kuburan aja, ya. Ziarah itu kepada orang yang hidup, kita datang ziarah juga. Saya mau kemana? Ziarah ke kubur siapa? Dibilang ke kubur siapa? Ziarah nggak mesti ke kuburan. Kan ada yang ziarah berkunjung. Ya, ziarah itu berkunjung kepada orang yang hidup pun namanya ziarah. Nah seperti itu. Wayab aluma akuli minhum, dan dia kerjakan bersama tiap-tiap satu dari mereka mayunasibuhu, yang cocok, yang sesuai, min zalika, dari hal itu semuanya. Wa yakunu fihi birruhu wasilatuhu wa inasuhu, dan adalah dengan sebab itu dia melakukan kebaikan dan silaturahim supaya tambah erat rasa cintanya, jinaknya. Wala yaksuru fi silati arhami kaslan, dan tidak boleh ya dia putuskan silaturahimnya karena males. Wa bukhlan, ada orang pelit, ada orang nggak mau silaturahim, males. Ada yang karena pelit, males, ngabisin duit aja. Tuh kalau lebaran datang ke rumah saudara, beli jeruk, beli anggur, beli pisang, beli hongguan, kan ngabisin duit katanya. Nah itu orang pelit ya. Orang apa Pak? Orang pelit. Cukup lebaran, assalamualaikum, ya, salam-salaman aja begini, itu orang pelit ya. Kita sama saudara boleh setahun sekali datang ke saudara, ke rumah abang, ke rumah adik, ke rumah encang, ke rumah encing, datang bawa sesuatu. Lah dulu uli muter ya. Dulu pernah nggak dengar cerita uli muter? Iya, ada orang tua kita bikin uli cakep banget dah ya, dikasih dah saudaranya. Nih saudaranya udah dikasih uli, disayang, ya Allah nih uli cakep banget, jadi kagak makan, diingat sama tetangganya yang sebelah. Gue datang aja sama ke tetangga ya, tetangganya begitu juga pikirannya. Seminggu tuh uli muter ya, akhirnya kembali ke yang pertama yang buah. Lah ini uli gua ya, yang pertama kali seminggu yang lalu, gue inget banget, gue bisa bikin ini cakep bener. Sampai begitu ternyata, cuma bedanya dulu masih empuk, sekarang udah keras. Akhirnya sampai ke rumahnya lagi digoreng udah ya. Tuh begitu bapak saudara ya, sama saudara setahun sekali beli apel, beli anggur, nggak apa-apa ya. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim alasannya males, repot-repot jalan sana, udah pakai WA aja, assalamualaikum selamat lebaran ya, udah pakai WA doang sekarang ya. Enak bener sekarang mah ya, tanya ente belum datang, lah kan gue ada WA tuh, WA cukup. Enggak boleh begitu ya, tuh karena males dia. Nah kemudian kedua karena bakhil, pelit, sayang ya sama saudara. Masa kita sama encang kita ya, datengin encang kita, datengin encing kita tuh begitu. Sebab encang encing itu yakumu maqamal ab, posisinya
menduduki seperti orang tua. Kita nih Pak, udah nggak punya orang tua misalnya, sekarang punya encang, punya encing, itu kedudukan encang encing kita sama seperti orang tua kita. Ya, makanya datang, ya, kasih hadiah supaya seneng, tambah cinta, tambah sayang. Tuh begitu. Ini Nabi ajarannya. Wastih papan, jangan menganggap remeh bihaqir rahimi, dengan hak silaturahim allati azamallahu amraha, yang telah Allah besarkan urusannya, wa aksarul wa'id fi qati'atiha, dan banyak sekali ancaman kalau kita memutuskan silaturahim. Jadi alasan apapun jangan, ya. Jadi jangan sampai kita putuskan silaturahim yang memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal abdi bazlul istita'ati wal maqduri, dan kewajiban bagi hamba Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala kemampuannya. Wa 'alallahi al-i'anatu wal musamahah, dan kepada Allah kita serahkan, mudah-mudahan dapat i'anah. I'anah itu artinya dapat bantuan, musamahah dapat kemudahan, Allah kasih toleransi sehingga kita gampang untuk melakukan hal-hal itu semuanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balu arhamakum walau bisalam. Terus ya lanjutkan, ya rekatkan tali silaturahim di antara kamu walau bisalam, walaupun dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Encang? Gimana kabarnya Encing? Sehat ya? Sehat. Itu namanya udah silaturahim. Ya, kita menyapa. Kita menyapa aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar ente? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah silaturahim namanya. Itu kata Nabi, rekatkan tali silaturahim kamu walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum. Sama kita tanya, gimana Encang? Sehat Cang? Alhamdulillah. Cing sehat? Alhamdulillah. Itu namanya udah silaturahim. Itu minimal seperti itu. Aisiluhum bima taqdiruna alaihi. Artinya ya terus jalin silaturahim di antara mereka semampu kamu. Kan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Jadi semampu kita. Kita mampunya hanya mengucapkan salam tegur sapa, itu udah namanya silaturahim. Makanya kalau kita datang nih ke sini, assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat. Itu udah silaturahim Bapak Saudara. Ya, jangan diem aja. Ya, temu teman sama teman, satu megang HP aja, yang satu di HP aja. Ya, nggak kenal tuh. Ya, sama-sama begini aja. Padahal deket banget. Ya, kan sekarang orang begitu ya. Iya, duduk satu mobil berdua, satu begini, yang satu begini juga. Ya Allah, kayak marahan ya. Tuh gara-gara ini nih setan juga nih sebenarnya nih. Ya, ya Allah, ya. Kan kita minimal gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sudah salaman. Nah itu minimal. Duduk berdua di majelis, yang satu HP, yang satu HP. Ya, udah masing-masing sama HP-nya aja. Sampai keluar dikegetegor sapa. Kebangetan nggak kira-kira? Kebangetan. Tuh jangan Bapak Saudara, minimal assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana Pak Haji? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Dah minimal begitu kita tegur sapa. Di jamaah juga begitu, kita kalau sholat jamaah, ya Allah jangan nggak pernah tegur sapa. Sehingga kita harus tahu jamaah kita yang sakit, biar kita tahu. Ya ini udah berapa hari, 2 hari, 3 hari nggak datang. Tanya sakit, tapi ya ini biasanya aktif banget dia nih. Oh kurang sehat, tengokin. Jangan jamaah kita udah seminggu sakit nggak ada yang tahu. Ya kan nggak enak, kata yang lagi sakit, nggak ada yang tahu kali gue sakit ya, sampai begitu. Ya kan orang kalau lagi sakit ditengokin, itu masa bahagia banget, itu penyembuh utama gitu. Makanya kalau ada orang sakit kita tengokin, itu membuat ya alat untuk penyembuh utama kebanding daripada obat-obatan. Ya itu. Jadi kalau kita datang tengokin, ya Allah enak bener. Tuh apalagi jamaah,
ya itu dia aktif, kita datengin, kita doain, itu dia girang banget. Alhamdulillah. Tuh, itu kata Nabi sebagai obat yang paling utama. Tuh, makanya silaturahim begitu Bapak Saudara. Ya minimal kalau kita ada nih biasanya ada jamaah kita yang aktif banget, kok nggak datang nih, kemana tanya, Pak Haji itu kemana ya? Oh Ustadz dia lagi liburan tahun baru. Nggak apa-apa, alhamdulillah sehat. Kita takutnya dia lagi sakit. Nah kalau kita sakit, kita doain, kita tengokin begitu. Jangan lagi sehat kita tengokin, jangan. Ya ente nggak jamaah tengokin aja dah. Besok gua kagak mau dah datang ke jamaah. Kenapa? Takut ditengokin lagi. Tuh dikar sakit. Nah, jadi Nabi begitu. Jadi lihat jamaahnya, ya. Nah seperti ini kita sholat jamaah tuh biar ada senyum sapa, sehingga hati kita terus ya terikat dengan saudara-saudara kita, walaupun hanya dengan salam dan tegur sapa. Itu termasuk namanya silaturahim, itu namanya siluhum bima takdiruna alaihi. Sambunglah tali silaturahim kepada mereka bima takdirun, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kamu. Nanti baru waqad amat dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, terkait dengan pergantian tahun, seperti tahun yang lalu saya mengeluarkan kalender pondok pesantren. Untuk kali ini pondok pesantren memang lagi butuh dana, yaitu lagi mager. Mungkin saat-saat itu saya suka share juga tuh, ya di share bahwa kondisi sekarang lagi mager pondok, sekelilingnya lagi pagar tuh Bapak Saudara, cukup besar juga dananya. Ya kata yang ngerjain itu Ustaz, ya kurang lebih 400 juta yang harus dibutuhkan. Tapi alhamdulillah 1 bulan ini kerjaan udah hampir ya mungkin 40% ya udah dikerjakan. Nah sehingga dengan kalender ini tujuannya untuk membantu infak buat pondok. Makanya kalau bisa ya nanti usaha Amsar ataupun mengurus masjid lainnya tolong dibagikan aja ya, dibagikan ya insya Allah supaya nanti memiliki semuanya. Ya saya bawa ada 50 ya 50 kalender, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa membawanya dengan infaknya 60.000 rupiah. Ya ini infak, bukan beli kalender, tapi infak buat pondok. Mudah-mudahan nih kalender bisa digantung, ditempel di dinding rumah bapak ibu sambil doain supaya magernya cepat selesai sebelum Ramadan, biar pagar pondok udah selesai supaya santri yang ngaji aman ya, lebih aman. Nah seperti itu ya, jadi mudah-mudahan dapat dimaklumi. Kadang-kadang kan masalah kalender Bapak udah pasti banyak lah tiap tahun. Ada yang bilang Ustaz saya udah banyak banget kalender di rumah. Nah itu udah pasti ya, udah pasti. Tapi ini mohon diterima karena ini tujuannya untuk infak ya. Dengan 60.000 mudah-mudahan Bapak memiliki kalender dan sekaligus ya memberikan infak menanam saham di pondok pesantren. Itu aja kali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimaklumi oleh segenap jamaah sekalian. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah barokah doanya Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya melaksanakan ibadah ya umroh ya itu membawa jamaah alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Berangkat 45 orang, pulang juga 45 orang. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Itu memang di bulan Desember cukup banyak jamaah, 2 kali lipat Pak dibandingkan daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Tapi alhamdulillah ya dapat ya Jumat pertama di Masjid Nabawi, Jumat yang kedua dapat di Masjidil Haram. Nah ini satu nikmat jamaah ya, bisa ya mendapatkan 2 kali sholat Jumat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah untuk itulah ya saya senantiasa mendoakan
buat bapak ibu saudara di tempat-tempat mustajab, saya nggak pernah lupakan tuh, karena kita di sini didoain, kita pun di sana mendoakan untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sakit kita keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah ya, mudah-mudahan Fatihah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah alatil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Ya, manakala ada kita, saudara-saudara kita, keluarga kita pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi sehubungan yang saya katakan bahwa di Sabtu ini adalah penghujung tahun ya, besok Minggu kita udah ya masuk tahun baru, bahkan ntar jam 12 ya, jam 12 kita udah tahun baru, itu tahun 2023. Tolong sikapi dengan baik, nggak usah niup trompet lah ya. Ya, udah pada beli trompet belum? Belum ya? Nggak usah beli trompet ya, nggak usah beli trompet ya. Tapi kita menghadapi tahun baru ya, isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, renungan ya, muhasabah. Nah itu, jadi nggak usah niup trompet. Terus kalau ya punya duit beli kembang api bagaimana ya, kalau bisa jangan deh ya. Jadi kalau bisa kita sikapi pergantian tahun dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat ya, dalam rangka ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan tahun baru akan lebih baik lagi buat kita semuanya, lebih berkah lagi buat kita, supaya ibadah kita lebih bagus lagi. Karena dengan tambahnya tahun berarti umur kita berkurang, betul nggak? Iya, berkurang. Tahun 2023 berarti umur kita kurang 1 tahun. Nah seperti itu, makanya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan tahun 2023 Allah kasih kita panjang umur terus ya, sehingga kita masih tetap ngaji istiqomah ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat